Jo, nih ngomong-ngomong soal bulu tangkis nih kan, nih ada nggak pemain yang lu idolain? Kalau permainan sebenarnya sih gue suka. Pengen nanya nih, yang waktu itu sempat viral tuh gara-gara buka baju tuh. Kenapa tuh kira-kira tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Hanif Dan gua Rini Julansyah di channel YouTube kita Hanif dan Rini Show. Nah, sekarang kita ada tamu spesial yang buat kita interview. Yuk. Siapa Ren? Udah kalau di bulu tangkis tuh udah terkenal banget sih. Terkenal banget. Oh, bulu tangkis sih dia. Ya, ini pemain bulu tangkis. Dengan Top. ketampanannya udah sangat terkenal, udah pasti gampang ditebak deh ini. Ciri khasnya buka baju. Buka baju. Oke, langsung aja daripada lama-lama, langsung guys. Halo. Halo bro. Apa kabar bro? Jonathan Christie. Sehat bro? Sehat-sehat. Ya, gila udah siap nih kayaknya nih. Pemanasan dulu ya. Gimana nih? Hari ini gimana nih kegiatannya nih? Kegiatan gue sih sejauh ini sebenarnya biasa aja sih. Cuman satu, kalau di bulu tangkis di Cipayung ini kita pengurus emang menerapkan lockdown ya, jadi nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang masuk juga gitu. Jadi terakhir itu memang pas setelah pulang gue dari All England terakhir itu 2 bulan lalu, jadi emang belum keluar sama sekali dan belum ketemu orang tua sama sekali. Berarti sorry, itu dari Maret sampai Mei. Ini lu belum keluar kemana-mana, belum ketemu orang Maret tua. sampai Mei. Terus kalau latihannya gimana latihannya? Kalau latihan bulu tangkis untungnya kita diizinin sama, karena waktu itu sebenarnya PBSI juga minta izin sih sama Menpora segala macam. Tadinya kan emang harus dibubarin kan, dipulangin ke rumah masing-masing atau ke klub masing-masing gitu. Cuman ya kalau kita nggak bisa gitu buat sampai 2 bulan bahkan 3 bulan di rumah aja tuh kita nggak bisa gitu loh. Makanya gimana cari solusinya yang tepat? Ya udah akhirnya PBSI dan Menpora serta kita juga setuju kalau emang tetap ada latihan, tapi satu, intensitasnya nggak boleh seperti biasa. Oke. Karena kalau misalnya berat, itu tuh gampang banget virus bisa masuk. Oh. Terus yang kedua, protokolnya harus jelas. Yaitu yang tadi gue bilang, kayak orang lain nggak boleh masuk. Bahkan kita kalau terima barang dari keluarga atau dari siapapun, itu tuh harus benar-benar disterilin dulu gitu loh. Gue panggil Jojo nggak apa-apa ya? Atau Nggak apa-apa. atau nggak apa Jojo ya? Terus kalau misalnya latihan sehari itu berapa kali biasanya? Berapa jam, berapa kali? Sehari kalau biasa sih sebenarnya 6 jam. 6 sampai 7 jam lah. Pagi 3-4 jam, sorenya 3 jam gitu. Tapi kalau sekarang, ini karena emang nggak boleh intensitasnya capek, jadi kita lebih banyak main yang ke feeling gitu loh. Jadi cuman setengah hari aja. Misalnya sesi sore, kita latihan sesi sore aja gitu. Sesi paginya kita cuman kayak ya udah sekedar jogging, sekalian berjemur kan, segala macam kayak gitu. Kalau di bola tuh kan paling lama 2 jam ya latihannya. Bahkan kita bisa kayak bisa 5 menit. Itu 3 jam, 4 jam itu apain aja Jo? Gila itu pasti capek banget kan? Itu banyak sih, banyak. Misalnya kita sesi pagi biasanya full buat teknik di lapangan itu, dalam arti kalau di bulu tangkis kayak stroke lah, mungkin lebih kalau ke bola mungkin shooting. Kayak sisanya paling sore gym atau enggak fisik, udah itu aja. Kalau misalnya nih, katakanlah nih, akhir Mei udah selesai ya, terus itu akan ada turnamen. Lu bakal ikut turnamen lagi atau turnamen terdekat tuh apa, Jo? Tuh untuk turnamen terdekat sebenarnya belum bener-bener tahu. Misalnya, oh turnamen A diadain September ini atau enggak Oktober ini. Itu tuh belum ada yang tahu sama sekali gitu. Cuman berita yang baru bener-bener dari, ada kan beberapa pengurus kita itu juga masuk di kepengurusan Badminton Asia gitu loh. Badminton Asia dan Badminton World Federation lah. Nah, dia jadi sedikit tahu gitu. Ini ada pertandingan ini nih. Nah, yang gue tahu itu adalah ya Thomas Uber Cup. Terdekat itu ya? Itu terdekat, tapi itu Oktober. Ya, kita 5 bulan ini kita maksimalin bener-bener. Jatuhnya hitungnya kayak apa ya? Kayak orang abis cedera, ya dikasih waktu aja buat nge-recovery apapun yang lu masih miss gitu loh istilahnya. Yang lu masih belum bisa ya lu latih aja udah gitu. Tapi kalau misalnya lagi normal nih, nggak ada misalnya setahun tuh bisa berapa kali turnamen? Wah, kalau setahun itu bisa sibuk banget. Bahkan gue bisa lebih lama di luar daripada di sini gitu loh. Jadi misalnya 2 minggu pertandingan di luar, balik sini seminggu,
2 minggu lagi balik pertandingan keluar lagi, gitu terus. Jalan-jalan terus luar ya. negeri terus ya. Terus nih ngomongin soal bulu tangkis nih kan. Nih kan latihannya kan beda banget sama bola nih. Nah, gue penasaran kalau bola itu kan kita latihan pakai satu bola nih. Ini bisa dipakai tahun-tahun nih nggak? Bisa tahun-tahun. Nah, kalau kok, ini kan gue suka lihat berapa kali main, rusak ganti. Nah, kalau bulu tangkis tuh berapa kok yang lu pakai selama lu latihan kayak gitu? Aduh, selama gue latihan ya, kita seksi pagi aja nih, misalnya satu latihan teknik, bukan gue doang ya. Mungkin kalau gue doang bisa habis satu slop. Satu slop itu isinya 12 kok. Oke. Itu satu orang lah. Satu orang. Nah, sedangkan di kita tuh ada kurang lebih 7-8 orang, itu bisa habisin 5-6 slop. Bisa 60 bola setiap pagi doang. Itu pagi doang? 60 kok. Iya. Sebenarnya kalau dibilang kurang aware atau aware, sebenarnya ya aware juga sih, dalam arti karena bulu kok itu kan dari bulu angsa kan. Oke. Dan itu kan kalau bola kan maksudnya bukan hewan gitu kan. Kulit, itu emang kulit gitu kan. Ya. Nah, makanya kenapa bulu tangkis BWF sempat ngeluncurin kayak kita mau buat dari kok yang sintetis gitu loh, bukan yang dari bulu hewan. Tapi udah pernah dibuat? Pernah dibuat dan udah pernah dipakai juga di pertandingan yang intensitasnya nggak besar ya. Dia masih mungkin pertandingan junior gitu. Kalau menurut lu itu efek nggak, Jo? Kalau untuk pengurangan kayak lebih menyelamatkan hewan, ya gue rasa sih iya. Nih, gue penasaran nih, Jo. Lu kan apa ya? Gue tahu banget lu identik dengan bulu tangkis. Nah, by the way gue pengen nanya, ini cita-cita lu dari kecil atau enggak sih, Jo? Cita-cita dari kecil? Sebenarnya gue nggak punya cita-cita sih dari kecil. Oke. Gue dari SD itu, kelulusan SD kan dapat buku ya. Gue ngeliat nama gue, teman-teman gue semua, kok teman gue bisa ya, dia kecil cita-cita mau jadi dokter nih, yang ini mau jadi apa nih, bahkan ada yang mau jadi atlet ini gitu. Sedangkan gue tuh strip gitu loh. Strip ya nggak ada, kosong, nggak ada cita-citanya gitu. Apa aja ya kayaknya. Apa aja, karena emang apa ya, kayak ya udah gue apa aja yang gue lakuin, ya udah gue jalanin gitu. Bulu tangkis kenapa gue pilih? Sebenarnya bukan pilihan gue juga, tapi lama-lama gue memilih untuk ya udah gue emang ini hobi gue ini, dan gue jadiin sebagai kerjaan gue gitu. Pertamanya itu sebenarnya dari bokap gue dulu sih di SD. Oke, bokap lo. Mulai latihan bulu tangkis tuh umur berapa tuh? 1 SD? Mulai latihan itu 2 SD. Itu 1 tahun tuh benar-benar adaptasi dari yang nggak bisa mukul, bisa sampai mukul dikit-dikit, yaitu kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Aku penasaran, tuh cara lu ngebagi waktu bulu tangkis lu sama sekolah. Iya, apalagi masih SD waktu itu. Nah, ini yang menarik sih, kayak dari SD itu benar-benar belum 100% sih. Gue bahkan dari kelas 2 SD itu udah mulai latihan serius. Jadi dulu tetap sekolah itu kan jam 7, setengah 8 lah, sampai siang gitu kan, jam 12-an, jam 12 lah ya waktu itu. Nah, tetap diakalinnya tuh latihan pagi sore, men. Makanya jam 7 loh. Jam 7, itu kan udah pagi kan. Gue kelas 2 SD sampai kelas 5, gue latihan tuh jam 4 pagi. Sampai jam 6 itu, gue yang malam harus tidur jam 9 sama bokap gue. Gue pagi mesti bangun jam 4 kurang. Gue naik motor sama bokap gue, masih dibonceng itu, gue di depan, gue tidur. Bener, sumpah. Karena jarak dari rumah gue ke tempat latihan itu kan kurang lebih, ya 3-4 kilo lah. Masih bisa dong buat tidur, gue pikir waktu itu, ya udahlah aku tidur aja gitu. Pas balik, gue mesti sekolah buru-buru gitu loh. Selesai sekolah, sore langsung latihan lagi. Gitu terus. Berarti di sekolah sering tidur ya? Sering. Kadang sering gitu kayak. Tapi waktu itu kayak ya semangat aja sih sekolah. Biasalah anak kecil kan. Iya, anak kecil. Tapi itu ngaruhin nilai nggak sih? Tapi sebenarnya kalau gue sih, gue balesnya istilahnya di pas malamnya gitu loh. Pas udah istirahat beres ya gue belajarnya di situ. Oh gila, capek banget. Berarti lu kegiatan lu dari SD sampai sekarang itu full sibuk bulu tangkis ya? Betul, kayak gitu udah. Nih pertanyaan yang mungkin hampir semua atlet nih merasakan. Cara lu untuk mengatasi kejenuhan lu tuh gimana, Jo? Bayangin dari SD lu. Gila, dari SD. Ya lu mesti tahu apa yang buat lu happy, apa yang buat lu kayak senang ngelakuinnya di luar pekerjaan atau keseharian lu ya.
Misalnya gue bulu tangkis terus kan pagi sore udah bulu tangkis, apa nih gue mesti cari? Satu, gue nggak boleh keluar. Dua, gue mesti main bersama ya teman-teman gue di sini gitu loh. Apa yang gue mesti cari? Ya untungnya sekarang ada game online. Ya udah, gue ngelakuin aja game online bareng temen, udah itu aja. Lu main game online apa? Gue main Mobile Legends main, PUBG main, bisa main PS juga sebenarnya main. Kita main FIFA juga main. Nah, bisa kita main di tali. Gue paling suka FIFA sih. Gue paling suka FIFA karena apa ya? Itu kan main ada yang karir mode kan. Iya. Terus ada jadi pelatih. Ya itu gue mainin. Bahkan gue sekarang ya, karena Newcastle kan katanya mau dibeli sama pangeran Arab itu kan. Bener. Sekarang gue mainin Newcastle, bro. Gue jadiin gimana Newcastle bisa jadi klub top aja. tapi itu levelnya apa tuh? Legendary atau turun dikit? Easy, beginner? Legendary lah. Legendary lah, iya. Men, ini seru nih, lu kan suka bola. Klub favorit lu apa, men? Tim favorit gue Liverpool. Liverpool nih? Liverpool. Baru tahun lalu ya karena dikasih baju kayaknya ya? Enggak lah, itu ada pembeli ya di situ ya. Ketahuan banget. Tapi kalau siapa yang paling jago main PS biasanya? Dari zamannya Fernando Torres masih di Liverpool, gue jagoin Liverpool. Iya. Tapi kalau di sana siapa yang paling jago main PS? Kalau di sini sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang main PS. Sebenarnya banyak game online. Ini pertama gue minta maaf buat tim PES karena kita nih bertiga tim FIFA ya. Tim FIFA. Iya, gue tim FIFA sih sebenarnya ya, jujur ya. Apa bedanya sama FIFA tuh? Gue bukan yang nggak suka ya. Jadi lucu aja masa Liverpool jadi Merseyside Red. Iya. Nama-namanya itu beda-beda semua. Tapi nama-namanya beda kan? Tapi dulu gue main bukan PES dulu kan, WE kan dulu kan? Winning Eleven. Dulu WE kan, Winning Eleven kan? Gue main Winning Eleven dulu. FIFA gue malah apa sih FIFA dulu di PS2 tuh? Enggak lah, ntar kapan-kapan kalau lagi bosen kan, gue mau nemenin lu main PS. Jo, kan ternyata dari kecil tuh bulu tangkis bukan cita-cita lu nih. Terus lu sekarang bulu tangkis. Nah, lu tuh berarti ngikut dari bokap atau dari siapa ini? Bokap background emang olahraga. Bokap gue dulu pemain bola, bro. Pemain bola, men. Bokap gue dulu pemain bola. Dia kenal lah beberapa pemain bola zaman dulu. Bahkan gue nggak hafal namanya siapa, tapi dia masih kenal dan tahu gitu loh. Karena emang dulu sempat dia main di under 15 ya, kalau nggak salah under 15-nya tim nasional juga. Cuman dulu tuh perkara apa ya? Perkara dia tuh nggak didukung sama orang tuanya. Ya nenek gue sekarang, nenek sama kakek. Karena dulu ya maaf aja, ya lu nggak bisa ngasih apa-apa dari olahraga. Kayak gitu katanya, kata orang tua zaman dulu kan kayak gitu kan. Nah, makanya bokap gue sempat kecewa, padahal waktu itu katanya dia mau sempat ke Salatiga buat pemusatan latihan di sana lah atau apa gitu. Sampai nggak jadi, ya udah akhirnya sekarang tuh mungkin dia pengen anaknya jadi kali ya. Jadinya ya dia lebih arahin gue tuh ke olahraga kayak gitu. Bulu tangkis terutama ya. Dan bahkan nenek gue yang dulunya ngelanggar bokap gue sekarang support 100%. Gue penasaran, lu sejak umur berapa? Lu tuh udah mulai merasa kayak misalnya, gue seneng banget sama bulu tangkis, gue cinta gitu sama bulu tangkis itu sejak udah kapan? Semenjak gue juara waktu itu, kalau nggak salah turnamen kecil, itu gue juara dapat hadiah waktu itu masih SD, dapat uang, gue bisa ngerasain gue bisa jajan. Dari situ tuh gue ngerasa anjir. Dari sini gue bisa dapetin penghasilan ya, gue bilang tuh dari situ. Ya udah dari situ gue benar-benar yang tadinya cuman jalanin yang tadi gue bilang kan pagi ngantuk apa segala macam, jadi lebih semangat gitu loh. Itu turnamen pertama tuh kapan tuh yang juara itu? Kelas 3 SD. Itu langsung juara tuh turnamen pertama. Itu langsung juara dan itu masih pertandingan kecil sih. Gila men. Tapi keren sih. Sangka dari pertandingan kecil sekarang pertandingan dunia men udah juara. Makanya gue nggak pernah nyangka sih sampai sekarang ini ya. Jujur ya sebenarnya ini berkat sih, semua blessing aja sih. Iya, tapi emang kalau gue lihat dari cerita lu nih emang you deserve it. Emang lu layak ngedapetin bayangin dari SD. Pasti setiap pemain, setiap orang tuh pasti ada struggle yang masing-masing sih gue rasa. Betul. Iya, and you enjoy it ya. Lu enjoy. Iya. Nih kalau ngomong bulu tangkis, musuh terberat di bulu tangkis tuh siapa tuh? Sebenarnya kalau dibilang musuh pasti diri sendiri, karena kalau
kalau kita nggak bisa ngalahin diri sendiri, egois kita, terus emosi kita, ya itu kita bakal hancur aja di lapangan gitu. Ya, betul. Cuman kalau ditanya orang ya, Pemain ya, orang musuh, ya paling untuk saat ini ya nomor 1 dunianya masih Kento Momota dari Jepang. 3 atau 4 itu. Head to head sih masih kalah, cuman gue sempat menang sekali. Yang kalau gue sempat cek, kalau nggak salah lu di peringkat 6 dunia ya, Jo? Iya, sekarang 6. Dunia. Terus tidak berjarak jauh sama Ginting di atas lu ya? Iya. Nah, gue penasaran nih, kalau misalnya next untuk pertandingan ke depan, lo melawan Ginting, siapa yang akan menang? Kalau, ya gue nggak tahu ya, entah itu di bulu tangkis atau di bola juga sama. Kalau di kita sih sebenarnya bukannya siapa yang lebih hebat waktu latihan, satu. Oke. Tapi siapa yang lebih bisa menikmati pertandingan di saat pertandingan itu sih. Oh. Ngerti nggak sih? Kayak, kalau lu enjoy, pasti kan semua kita pikiran strategi bakal jalan dengan baik kan? Bener. Kalau lu misalnya latihan udah bagus nih, udah bener-bener, wah gila gue udah mati-matian banget segala macam. Tapi pas di pertandingan tegang, takut kalah, hilang ya. Itu tuh percuma, yang di latihan di sini tuh nggak bakalan keluar gitu loh maksud gue. Kalau di bulu tangkis tuh gitu. Bahkan yang pemain yang udah nggak muda aja dengan sekarang dia cuma ngandelin stroke dan feeling yang nggak banyak terlalu speed ya. Itu tuh masih bisa menang sama kita pemain muda gitu loh istilahnya. Karena dia udah tahu nih pattern dia nih. Gue giniin aja lu nggak bisa apa-apa gitu loh. Lu boleh punya kecepatan, punya kekuatan, tapi gue punya pengalaman nih istilahnya. Artinya tidak menjamin bahwasanya lu lebih jago daripada dia atau dia lebih jago daripada lu. Artinya bisa berubah suatu saat. Bisa berubah. Oke. Dan itu yang selalu gue bilang ya, siapa yang lebih siap di saat itu ya dia yang kemungkinan besarnya lebih menang. Tapi di sana tuh satu pelatih atau gimana tuh? Ada beberapa pelatih? Kan kita ada 5 sektor ya. Ada pertama tunggal, ada 2 putra putri. Kalau ganda ada 3, ada putra, ada putri sama campuran kan. Oke. Nah itu tuh setiap 5 ini punya pelatih masing-masing. Dan pelatih utamanya itu punya asistennya juga. Oh, berarti itu nanti kalau misalnya Jojo ketemu Ginting tuh pelatihnya gimana tuh? Oh, pelatihnya netral, dia nggak masuk. Netral. Iya. Terus Jo, nih ngomong-ngomong soal bulu tangkis nih kan, nih ada nggak pemain yang lu idolain? Kalau permainan sebenarnya sih gue suka Lindan, Taufik, Lee Chong Wei. Itu pemain-pemain yang gue rasa emang top banget sih. Kita dari segi permainan. Nah, selain permainan. Kalau dari attitude, gue suka satu legend namanya Lius Pongo. Kalau lu bisa search itu, dia tuh dulu julukannya tuh bola karet. Kenapa Jadi dia tuh bener-bener dalam arti bola karet itu dia nggak mati-mati, saking ulet, saking lincahnya gitu loh. Oh, jadi gue suka attitude-nya. Kenapa? Karena dia dulu di sini pengurus. Ya adalah salah satu pengurus juga gitu. Dia bisa dibilang notabene legend kan, legenda. Tapi dia tuh masih mau kasih masukan buat gue. Bukan di lapangan aja ya. Bahkan tuh kadang suka WhatsApp segala macam, dia masih suka kasih semangat gue. Bahkan sampai sekarang dia udah nggak di pengurusan, dia masih suka WhatsApp gue. Dan itu yang gue salut sih sama beliau. Dan kebetulan memang Lius Pongo itu sahabat dekatnya pelatih gue yang sekarang. Jo, kalau mau nanya nih, kekuatan Jojo di bulu tangkis tuh apa tuh? Kayak andalan Jojo tuh apa tuh kira-kira? Dari postur aja tinggi satu, itu mesti mainnya speed and power udah. Ya, speed and power. Mesti main speed and power. Jadi ya kalau bisa semaksimal mungkin lebih cepat mati ya lebih bagus gitu istilahnya. Kalau kelemahannya? Kalau kelemahannya sebenarnya sekarang gue masih yaitu karena kalau di bulu tangkis kan sekarang rally point kan. Jadi lu mati sekali aja tuh udah poin buat musuh kan. Nah itu dari mistiknya sih. Mati sendirinya itu masih gue harus lebih perbaiki. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen diperbaiki ke depan apa tuh kira-kira? Ya itu mungkin lebih tenang, lebih sabar dalam penerapan strateginya sih. Karena kalau nggak tenang ya itu kadang masih suka mati sendiri, masih suka yang lebih keburu-buru mainnya gitu. Tapi kalau misalnya hari ini mau ketemu A nih, sebelumnya bakalan nonton video-videonya di YouTube dulu atau enggak? Cari kelemahannya atau apa? Pasti itu selalu, itu setiap pemain pasti ada rutinitas itu. Pasti. Nah, gue makanya bingung kalau bola gimana nontonnya, kan lama tuh. jadi kalau kita kan ada asisten pelatih nih kan. Nah, jadi kita biasanya sebelum bertanding, 1 hari sebelum bertanding atau 2 hari, kita dikumpulin nih habis makan malam. Ada kelas gitu Jadi asisten pelatih ini salah satu tugasnya
selain membantu pelatih, dia jadi kayak nge-recap gitu loh hasil dari selebrasi tim ini. Kalau kita ada tim tagging. Jadi apa nih yang kebagusannya ya sama sih, lebih sama kayak gitu. Jadi yang lebih spesifik kan. Iya, jadi nggak sampai 90 menit, iya. agak lama juga, ngantuk juga kalau nonton 90 menit. Iya, makanya. Tapi kenapa akhirnya Jojo milih tunggal gitu, nggak ganda atau nggak campuran? Apa ya, realistis aja sih ya. Duitnya lebih banyak, bro. Itu yang mutusin siapa? Lu sendiri apa orang tua? Sebenarnya sih dari dulu setiap pemain ya, kalau lu tanya siapapun, mau Kevin, mau Markus, Hendra Setiawan, siapapun itu, mereka pasti tunggal dulu. Nah, kalau bola gimana? Aduh, bola. Ketawa dia. Ya kita berbagi lah ya, aduh. Ya tapi pengen nanya nih, yang waktu itu sempat viral tuh gara-gara buka baju tuh, kenapa tuh kira-kira tuh? Itu planning lu atau emang udah direncanain atau spontan atau gimana tuh, Jo? Inilah bedanya orang Indonesia sama orang luar negeri nih. Di Indonesia, lu berbau kayak gitu aja tuh orang jadi histeris gitu loh. Betul. Lah, bola selebrasi buka baju biasa kok. Biasa. Enggak, kartu kuning. Iya, maksudnya tetap ya kartu kuning sih maksudnya. Tapi nggak jadi viral gitu ya. Respon netizen kan biasa gitu loh maksudnya. Betul. Kayak kita ya mungkin karena kita nggak biasa selebrasi kayak gitu, jadinya mereka gitu loh, jadi viral gitu. Padahal sebelumnya itu nggak pernah gue pikirin, gue pengen selebrasi kayak gini, gue pengen selebrasi kayak gitu, nggak pernah. Jadi ya spontan aja. Tapi gue kalau misalnya selebrasi buka baju kayaknya nggak akan viral kayak lu, Jo deh. Karena lu bukan satu, pasti semuanya pada buka baju pada tim lu. 11-11 buka baju ya. Tapi waktu itu pernah, itu yang Asian Games itu ditonton Pak Presiden Jokowi kan? Waktu itu sempat ditonton sama beliau. Gimana tuh rasanya tuh ditonton? Ada beban atau gimana tuh? Pertamanya itu sebenarnya ditonton pas waktu bergu, yang tahu nggak pas ginting keram. Oh, yang ginting tahu. Nah, itu tuh kita sebelum bertanding, Pak Jokowi itu datang dulu ke kita, ngomong ke tempat pemanasan. Dan itu tuh, wah itu ya, iya kita dikasih tahu lah arahannya, semangat apa segala macem, ya tambah motivasi sih. Ada tegang ya pasti ada tegang lah, itu final juga kan. Iya benar. Tapi ya tambah motivasi pasti. Tambah motivasi aja nggak ada tambah bonus. Justru itu bonusnya itu ya. Jo. Bonus ditambahin kok kemarin pas SEA Games ditambahin. Nih kalau ngomong-ngomong soal bola nih, kalau lu main bola, lu pengen di posisi apa? Dulu gue pengen jadi penyerang. Karena pengen ngegolin terus aja bawaannya kan. Iya. Sekarang lebih enak central attack deh. Central attack, oke. Central attack midfielder. Second striker. Posisi gue dong berarti ya. Dia sama nih. Ya, lebih kayak ngumpan gimana gitu kan. Lebih enak aja. Jo, kapan-kapan kalau lu kosong main bola kita ya? Boleh. Gue juga sering main bola di belakang. Kan di belakang ada lapangan kan. Ya walaupun lapangannya nggak bagus dan nggak terlalu besar seperti lapangan bola, tapi anak-anak suka pada main bola. Nih lihat ya, anak bulu tangkis. Tapi ada gawangnya. Mana sih? Tapi ada gawangnya. Nih, sepatu bola semua bro. Loh iya beneran. Karena kita karantin kan, bingung nih kita ngapain segala macam, dan kita udah rapid test tuh, Negatif semua. Dan hasilnya negatif semua. Oke. Berarti kita yang di dalam oke dong. Oke. Nah terus kita bingung nih, anjir mau ngapain ya yang seru ya? Udahlah, beli sepatu bola aja, udah main aja bola di belakang semua. Udah. Lu pakai sepatu apa, Jo? Gue main pakai pokoknya yang gede aja. Karena susah, sumpah. Yang muat. Susah. Ukuran kaki berapa, Jo? Susah bener. Kaki gue 46. Wow, jadi gila, 46. Oh iya, Thank terus you. kapan-kapan inilah, kalau lu ada waktu juga ajarin gue bulu tangkis sama Dendi. Boleh. Jo, nih bulu tangkis kayaknya udah kayak udah capek nih kita nih, soalnya terus kan nih dari tadi nih. Nah, ini gue penasaran sama kehidupan lu di luar bulu tangkis nih. Seorang Jojo yang dari dulu SD itu bulu tangkis terus ternyata sekarang juga di luar itu masih bulu tangkis, selain itu suka main bola juga, main PS. Sebenarnya hobi lu itu apa, Jo? Hobi gue sebenarnya ya itu selain ya nggak jauh dari olahraga sih sebenarnya. Berenang, gue juga suka. Berenang, tapi gue liat dengerin musik. Gue liat lu kan punya YouTube juga kan ya? Nah, itu lu suka cover lagu, itu hobi juga lu? Hobi sih sebenarnya waktu itu tuh lebih ke iseng-iseng aja ya? Iseng aja sih, iseng. Itu dulu gue sebenarnya punya itu jauh sebelum Asian Games.
Oh, subscribernya jadi banyak karena Asian Games. I see. Ini gara-gara orang tuh kepo gitu loh. Ya benar. Orang kepo banget pasti. Tapi gue lihat di Instagram lu suka foto-foto juga, Jo? Foto gue juga suka. Itu masih lanjut sampai sekarang? Kalau foto lebih kayak kalau misalnya gue lagi pergi keluar aja sih. Oh, pas lagi. Jadi gini kan kita kadang nih kita kalau udah kalah tuh, itu tuh kan drop banget. Apalagi gue kalau pertandingan di Eropa ya, rasanya tuh benar-benar pengen balik. Tapi kan nggak bisa ya, karena tiket kan udah diisu kan, udah dibeli juga kan. Nah jadi apa nih, gue ngapain? Ya udahlah gue foto-foto aja lah, kayak gitu. Oh, karena bosen kayak gitu ya? Iya. Karena bosen juga. Berarti pengalihan dari stresnya itu ke foto. Betul. Di mana tuh tempat yang paling bagus menurut Jojo pas mau foto? Kalau foto paling bagus dan paling banyak objek sih sebenarnya kalau gue suka Jepang sama Prancis. Oh kan, Paris. Oh iya benar Paris. Paris. Hampir semua orang ya benar Paris ya emang top banget sih. Iya. Paris top. Itu terus lu kalau mau yang street gitu, street fotografi ya di Jepang banyak banget street fotografi. Terus itu seberapa sering lu ke negara-negara itu kayak Paris ke Jepang sering? Udah sering banget sih. Udah ya jatuhnya sekarang ke Prancis saja ya kan, soalnya kita tiap tahun pasti selalu ada pertandingan itu, dan itu harus, bahkan sekarang top 10 itu tuh harus lu kalau nggak ikut malah lu didenda. Gila, lu ngatasin jet lag-nya gimana, Jo? Kalau jet lag kita dari sini ke sana tuh enak. Karena satu, cuacanya tuh enak banget. Oke. Dan jam tidurnya gue masih bisa ngatur lah. Gue misalnya berangkat malam kan dari sini biasanya kan kita. Sampai sana kan pagi. Ya udah gue nggak usah tidur 1 hari. Sampai malam baru gue tidur. Sampai benar-benar ngantuk banget baru gue tidur. Tapi kalau dari sana ke sini, wah itu udah pasti sakit gue. Oh, udah pasti sakit? Udah pasti sakit, udah pasti nggak enak badan. Masuk udah angin. Anget lah badan gue. Masuk angin lah. Tapi Jojo suka dikerokin nggak sih? Wah, nyokap gue yang paling suka itu. Jadi tuh kalau setiap gue nggak masuk angin, udah sini mama kerokin aja gitu. Namanya ibu-ibu ya. Berarti itu buat cewek di sana kan, inget tuh, Jojo tuh saya dikerokin. Nah, saya belajar kerok tuh yang belum bisa kerok tuh, dia kerokin Jojo tuh kan. Buat fans lu kan hampir, kebanyakan perempuan ya, cewek-cewek kan. Nah, terus gimana sih lu menanggapi mereka, apalagi buat mereka yang bisa dibilang garis keras gitu loh, yang bener-bener banget sama Jojo tuh, cara nanggepin lu gimana? Pasti kan tidak bisa dihindari, mereka banyak yang mungkin DM lu atau chat lu atau gimana, yang mungkin chatnya gila-gila. Nah itu cara lu menanggapi gimana?